Di video kali ini gue bakalan review dan tes iPhone 11. Nah, kemarin-kemarin banyak yang request nih iPhone 11 di tahun 2024 karena harganya juga udah murah. Mulai dari 6 jutaan doang kalian bisa dapetin yang barunya ya. Kalau masih ada di iBox terdekat. Kalau nggak ada ya kalian bisa dapetin di harga 7 juta di luar iBox. Nah, untuk HP-nya seperti ini. Ini adalah memori yang 128 GB. Untuk harga bekasnya tuh sekarang cuma 4,9 juta guys. Dan itu lumayan udah sangat murah. Waktu itu gue pernah beli iPhone 11 yang 64 GB itu harganya kisaran 18 juta pada tahun 2020 waktu pertama rilis tuh ya. Gue punya warna mint green. Nah, untuk lengkapannya ada charger, ada kotak, dan ada HP-nya. Oke, langsung aja, kita nggak perlu bahas kotaknya. Di sini adalah HP-nya. Ini iPhone 11, dia memiliki chipset A13 Bionic dan RAM-nya itu 4 GB. Nah, untuk performanya bagaimana di tahun ini? Apakah masih oke, masih worth it untuk kita beli dengan harga yang udah cukup murah? Kalau kita lihat dari looks-nya, jawabannya yes ya, ini sangat worth it. Dan baterainya ini super awet. Selama menggunakan iPhone 11 ini menjadi HP yang paling irit baterainya. Dan kemudian iPhone XR. Nah, untuk iPhone generasi selanjutnya itu yang generasi Pro dan Pro Max itu agak sedikit boros ya. Tapi kalau yang Pro Max emang baterainya dia jauh lebih besar. Nah, untuk HP-nya seperti ini, kondisi juga masih cukup mulus yang gue dapetin ya. Bagian belakang nggak ada retak, nggak ada baret, nggak ada pecah, masih mulus banget. Terusnya bagian ring kamera juga masih cukup oke. Di bagian pinggirnya juga masih terjaga ya, nggak ada baret-baret kepentok atau jatuh, penyok nggak ada. HP-nya ini dia, LCD-nya juga masih original ya. Waktu pertama kali lihat, first impresi gue ini LCD original. Dari warna, dari di touch-nya juga beda, nggak ada delay sama sekali, nggak ada nge-lag sama sekali, dan masih sangat bagus. Terusnya kita mastiin juga true tone-nya on. Untuk iPhone generasi 11 sampai seterusnya itu, kalau misalkan LCD-nya nggak original, kita bisa cek dari generalnya. Ada tulisannya display apa ya, unknown display atau display kedeteksi lah kalau LCD-nya tuh udah pernah diganti, ada tulisan warningnya di sini. Cuman ini masih aman, dan ini model number LLA, bisa menggunakan kartu Telkomsel ya. Di video shortnya udah gue cobain, kalian bisa cek aja di shortnya pas unboxing. Terusnya juga kapasitasnya 128 GB. iOS-nya juga ada iOS 17. Terusnya di sini Face ID-nya juga on. Kalian bisa lihat ya. Face ID-nya nyala. Battery health-nya dia juga masih 80% ya, jadi masih cukup awet dan masih sangat-sangat awet sih untuk kelas iPhone 11. Untuk bezelnya dia tebal ya, memang tebal untuk generasi XR 11 itu tebal, bezelnya tebal banget karena iPhone 11 ini adalah iPhone XR yang dikasih lensa ultra wide guys. Dan logonya pindahin ke tengah. Ini mirip banget dengan XR dari size dan ketebalan bezelnya. Mau layar original LCD ori, bezelnya memang setebal ini. Oke. Jadi langsung aja kita bakalan tes iPhone 11 ini untuk main game PUBG Mobile dulu kali ya. Kalau ada kesempatan kita bakal tes juga Mobile Legends. Oke, untuk masuk ke dalam gamenya nggak terlalu lama ya, masih cukup oke dan cepat nih. Untuk baterai health-nya sekarang, baterainya di 74%. Kita akan tes satu match. Dan lihat juga untuk grafiknya, kita menggunakan smooth extreme. Nah, kalian bisa lihat kayak gini nih, set, smooth banget ya. Meskipun layarnya refresh rate-nya masih 60 Hz guys. Oke, langsung aja kita bakal tes di Livik. Kenapa? Karena supaya rame dan langsung langsung tempur gitu, dan HP-nya ini langsung bisa dites apakah ada nge-frame atau enggak dalam keadaan rame. Kalau misalkan kita main di Wrangle, durasinya lama, terusnya nggak efektif dan kurang efisien juga guys. Oke, di sini kita bakalan turun di Science Center ya guys.
Kita bakal lihat performanya bagaimana, apakah ada ngeframe atau panas atau enggak HP-nya nih. Tuh kan langsung ada orang guys, kalau turun di sini enaknya gitu. Aduh, lupa kalau giroskopnya belum diaktifin guys. Masih aman ya, nggak ada ngeframe sama sekali, terusnya juga nggak panas HP-nya. Ini giroskopnya harus di close dulu nih, baru bisa ini dia dikalibrasi. Nggak biasa main tanpa giro.
lupa nggak pakai giroskop, selalu lupa cu. Jadi kayak agak kaku gitu, biasa pakai giroskop kan enak gitu, lemes. Untuk HP-nya nih sebenarnya layarnya tuh lebih lebar dari iPhone 11 Pro ya. Jadi buat kalian yang nyari layar lebar dengan spesifikasi yang lumayan oke nih, cocok banget jadi pilihan kalian sih. Nah, kalau pakai Giro udah kena nih. Nggak kelihatan, nggak berani maju kalau nggak pakai Giro tuh ya. Nah, jadi masih menang ya, meskipun di awal tadi kita sempat mati dulu, tapi kan nge-respawn karena tadi lupa kalau misalkan giroskopnya nggak aktif guys. Nah, jadi menurut gue sih untuk HP ini masih oke ya. Kita bakal lihat juga baterainya sekarang di 67, which is itu berkurangan dari 74, sekitar 7%-an guys ya. Jadi masih oke dan masih bagus banget baterainya juga, karena emang untuk iPhone 11 nih dia baterainya beneran beneran hemat banget, kapasitasnya besar dan daya yang dipakainya juga efisien gitu, jadi lebih irit gitu dibandingkan dengan iPhone lainnya. Nah, untuk harga 4,9 juta kalian bisa dapetin 128 GB sih, menurut gue itu sangat worth it banget ya. Ditambah lagi sekarang desainnya juga nggak terlalu ketinggalan jauh karena dia udah memiliki 2 kamera, terusnya udah bisa foto ultra wide juga 0,5 ya. Buat kalian yang nyari kamera 0,5 nih udah bagus banget. Kameranya juga cakep, hasil videonya juga mulus banget, nanti kita akan lihat ya. Nih guys, untuk dari kameranya buat kalian yang nyari spesifikasi kamera tuh bagus banget. Terusnya untuk videonya juga smooth banget ya kalau misalkan kita pakai yang 60 fps ini tuh. Nah, kalau kata gue sih HP iPhone 11 ini masih worth it ya. Bukan masih dibilang ya, sudah worth it banget. Karena harganya cuma 4 jutaan, nggak sampai 5 juta kalian bisa dapetin spesifikasi seperti tadi. Layarnya juga besar, udah ada poninya juga, terusnya udah pakai Face ID dan udah ada kamera ultra wide-nya juga. Budgetnya tuh udah masuk banget sih di tahun ini. Jadi segitu dulu aja videonya. Tadi udah kita tes main game, HP-nya tuh nggak panas, cuman anget doang. Di bagian sini anget. Dan baterainya juga turunnya nggak terlalu banyak ya. Jadi awet banget baterai HP ini. Segitu dulu aja videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.